meski dihina. Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya EQ-nya lebih pintar anak saya loh. Difitnah, Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. dijatuhkan, direndahkan, Wajahnya Pak Jokowi sama wajahnya tukang pedagang kaki lima itu kan mirip, maksud gua sama. dihujat, Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolong. dan diserang dari mana-mana. Presiden gagal. Namun terbukti Pak Jokowi hingga saat ini masih sangat dicintai oleh banyak rakyat Indonesia. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Jokowi hebat. Jokowi presiden yang ke-7 datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai. Asma. Dan saat ini pengaruhnya masih sangat besar di Indonesia. Dan hampir semua yang didukung oleh Pak Jokowi akan mendapatkan pengaruh yang besar dan akan meraih kemenangan. Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu sejumlah calon kepala daerah di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak hingga calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taci Yasin. Bahkan hal ini juga sudah diucapkan oleh Pak Luhut. Peran Pak Jokowi itu sangat sentral. Kau suka tidak suka, peran Jokowi itu sangat sentral. Jadi kalau beliau ini sampai berpihak pada salah satu, ya game is over. Nampaknya ucapan dari Pak Luhut ini telah terbukti nyata dan benar. Saat ini hampir semua calon pemimpin daerah yang telah didukung oleh Pak Jokowi apalagi telah diperkuat dan dipertegas dengan dukungan Presiden Prabowo. Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taci Yasin Maimun. Telah terbukti menang dan jelas lawan-lawannya tamat, game over. Ya game is over. Bahkan pengaruh Pak Jokowi ini dapat menumbangkan lawan politiknya yang sangat super kuat dan merupakan raja sebelumnya di daerah tersebut. Dari mulai yang pertama di Sumatera Utara, menantu Pak Jokowi, Mas Bobi Nasution, bisa mengalahkan dengan telak gubernur sebelumnya yaitu Pak Edi Rahmayadi. Dan di Jawa Barat, meski Pak Jokowi tidak mendukung langsung Pak Deddy Mulyadi, namun di sini Deddy Mulyadi telah mendapatkan dukungan penuh dari Pak Prabowo, dan dukungan Pak Prabowo pada Deddy Mulyadi ini betul-betul masif dan sangat kuat. Saudara Deddy Mulyadi, Kang Deddy mana? Kang Deddy itu. Kok duduk di baris belakang gitu. Dan kita semua tahu Pak Prabowo selama ini seringkali berdiskusi dengan Pak Jokowi selama kontestasi pilkada ini. Urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dan keduanya tentu saling mendukung. Pak Prabowo juga mendukung Pak Ahmad Lutfi, gimana Pak Jokowi? Pak Prabowo juga ikut dukung. Ya, pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di situ jelas disampaikan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Ya kan? Kita tahu Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau beliau
berkampanye saya kira sah-sah saja, tetapi ada aturan mainnya. Dengan begitu artinya baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah satu suara, keduanya sama-sama mendukung Deddy Mulyadi. Dan berikutnya di Jawa Tengah secara mengejutkan Pak Ahmad Lutfi dan Taci Yasin bisa menang telak atas Pak Andika Perkasa. Padahal sebelumnya saat survei beberapa kali Pak Andika menang atas Ahmad Lutfi. Dan kita semua juga tahu bahwa Jawa Tengah adalah kandang atau markasnya Banteng. Namun setelah Jokowi turun gunung, maka kondisinya langsung berbalik. Ya, Ahmad Lutfi telah menang telak. Begitu pula di Jawa Timur, yang kita juga tahu Jawa Timur adalah rumahnya Banteng. Sama seperti Jawa Tengah. Namun lagi-lagi setelah Pak Jokowi turun gunung, maka pasangan yang didukung dapat menang dengan telak. Beliau seorang bapak bangsa lah, beliau bapak bangsa, tapi memang sebagai seseorang yang sudah lama istilahnya dapat banyak dorongan moral dari beliau, ya tentunya beliau memberikan doa yang terbaik. Dan masih ada banyak daerah lain yang mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi serta Pak Prabowo yang mendapatkan kemenangan telak. Namun ada satu daerah yang belum bisa dimenangkan oleh paslon yang didukung oleh Pak Jokowi, yaitu adalah DKI Jakarta. Ya, Pak Ridwan Kamil saat ini berada di posisi kedua. Namun hasil ini belum tentu menentukan Pak Ridwan Kamil kalah, karena nampaknya Pilkada DKI Jakarta akan terjadi 2 putaran. Dan mungkin saja bisa jadi pada putaran kedua Pak Ridwan Kamil bisa menang, atau mungkin kembali Mas Pram dan Bang Dul yang unggul lagi. Ya, kita tunggu saja hasilnya nanti bagaimana, siapa pemenangnya untuk Pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira nanti hasilnya bagaimana? Teman-teman bisa tebak nggak siapa yang akan menang pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua? Bantu dong, berikan komentarnya ya. Namun yang pasti dari hasil-hasil di setiap daerah terbukti nyata pengaruh Pak Jokowi masih sangat kuat di Indonesia, dan Pak Jokowi juga masih sangat dicintai oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Ya, jadi ini info update untuk kondisi Pilkada 2024. Tentunya di masyarakat telah banyak terjadi banyak polemik. Ada banyak yang mendukung pasangan yang didukung oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Namun tentu ada banyak pula yang tidak suka oleh pasangan yang didukung oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, kalau teman-teman masuk tim mana nih? Masuk tim Pak Jokowi dan Pak Prabowo, atau yang di luar Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman akan menjadi edukasi bersama dan menjadi informasi penting bagi kami semua. Oke, jadi itulah info update untuk tanah air. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.